Baik, kita coba beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pada kasus ini, hendak pulang dari sekolah, seorang pelajar SMA di Probolinggo, Jawa Timur, jadi korban kecelakaan maut. Ia meninggal dunia usai sepeda motor yang kendaraannya menabrak kendaraan lain. Insiden kecelakaan maut menimpa seorang pelajar berinisial VGA di kawasan Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur. Remaja 16 tahun itu meninggal dengan luka serius di bagian kepala. Menurut saksi mata, korban yang masih mengenakan seragam SMA melaju dari arah sekolah menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul sepeda motor yang dikendarai seorang ASN menyeberangi jalan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Pemuda tersebut akhirnya jatuh terseret hingga kepalanya membentur tembok pembatas jalan. Jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Muhammad Saleh Probolinggo untuk diotopsi. Korban ini dari barat berarti ya? Iya. Kenceng Mbak naik motor? Enggak biasa. Itu tabrakan dari utara ya? Iya. Usai olah TKP, 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor Satlantas guna kepentingan pemeriksaan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Ustaz, tentunya kalau kita percaya qada dan qadar begitu, apapun alasannya tentu kematian seseorang tidak akan bergeser sedetik pun begitu ya. Nah, ini kan masalah sebab akibatnya saja. Kalau kita lihat, ini diceritakan bahwa korbannya berusia 16 tahun nih Ustaz. Kira-kira pandangannya seperti apa nih kebijakan orang tua yang memberikan anaknya untuk memiliki atau berkendara? Ya ini ya tentu kita kan masalah qada dan qadar itu bab yang lain. Tetapi bab yang harus kita lakukan ini ikhtiar. Karena ikhtiar inilah ya yang juga menjemput nasib kita. Nah jadi ketika ikhtiar tentu ini adalah sebuah tindakan preventif ya bagi yang namanya bala atau musibah. Ya jadi kalau misalnya kita lihat apakah umur 16 tahun sudah dapat surat izin mengemudi? Kalau sudah, ya kemudian perlu kemudian dibekali dengan cara mengendarai yang baik. Jika belum, gitu, ya jangan karena memang mungkin pertimbangan ya, mungkin hitungan-hitungan kapan dia harus berbelok, kapan dia mengerem dan lain-lain ini belum matang, gitu ya. Jadi masuklah ke dalam aturan yang telah baku, yang telah dituntun. Banyak ya aturan-aturan itu kan aturan-aturan yang baik ya, aturan positif gitu. Nah, masuk saja ke sana ya. Nah, tetapi kalau misalnya kemudian sudah bisa ya kita preventifnya adalah dengan apa? Dengan ikhtiar tadi, dengan menyetir hati-hati, berdoa sebelum berangkat dan lain-lain. Nah, itu saja. Nah, jadi intinya sebetulnya ya na'udzubillah min dzalik ya bisa terjadi hal seperti ini, tentu semua juga tidak menginginkan ini, tetapi intinya kita harus berhati-hati ya. Mau 16 tahun, mau kemudian bapak-bapak atau siapapun, kalau sudah di jalan, itu kendaraan itu menjadi senjata kita. Itu na'udzubillah min dzalik. Orang kalau nyetir itu bisa membunuh orang gitu. Apakah itu motor, apakah itu mobil, apalagi bis, truk ya, itu bisa membunuh orang. Makanya tidak sembarangan orang itu bisa ada di jalan. Ya tanggung jawabnya besar ketika dia membawa kendaraan tersebut. Makanya surat izin mengemudi saya himbau kepada kepolisian untuk diperketat. Ya. Jangan diberikan dengan mudah ya. Harus ada memang ujian yang benar ya, yang kemudian betul-betul bisa menjaga keselamatan semua. Insya Allah. Betul. Baik, tapi di luar tadi tindakan preventif, kita tetap doakan semoga korban yang sedang keluar mencari ilmu dapat ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, sebenarnya kan banyak ayat Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan keutamaan orang yang menuntut ilmu seperti korban tadi. Bahkan dikatakan orang yang menuntut ilmu seperti berjuang di jalan Allah. Mungkin Ustaz bisa kembali mengingatkan kita agar lebih bersemangat begitu ya, terkait dengan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang gigih menuntut ilmu. Ya, tentu ya. Thalabul ilmi itu kan fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi mencari ilmu itu wajib. Apalagi spirit dari Al-Quran atau spirit dari agama Islam itu spirit bagaimana iqra ya, bagaimana kita itu mencari ilmu terus menerus ya, bahkan dari buayan sampai liang
ilal mahnia, jadi sampai dikubur gitu, sampai liang lahat gitu. Nah, jadi intinya betapa agama Islam itu mengutamakan bahwa kamu itu harus berilmu dalam beragama itu gitu ya. Carilah ilmunya agar supaya kamu tidak sesat, tidak menyesatkan gitu. Nah, kemudian tentu yang namanya ahli ya ibadah dibandingkan dengan alim ya, para ulama itu lebih diutamakan ya, afdalnya itu adalah para ulama, para alim, para orang-orang yang berilmu gitu ya. Karena ahli ibadah dia melakukan itu untuk dirinya sendiri ya, tetapi kalau seorang ulama dia mempunyai ilmu yang bisa memberikan cahaya kepada seluruh masyarakat atau umatnya. Nah, karenanya betapa pentingnya yang namanya mencari ilmu. Nah, ketika seseorang mencari ilmu dan kemudian dia mengalami musibah ya, kemudian sampai kematian, nah dia menjadi syahid ya begitu. Jadi dia adalah mujahid yang syahid di jalan Allah, menjadi syuhada ya, orang-orang yang kemudian dimatikan bersama para syuhada. Karena apa? Karena dia itu betul-betul sedang mencari ilmu, dan mencari ilmu itu juga dilandaskan dengan keimanan kepada Allah. Nah, itu syaratnya agar supaya orang-orang bersemangat semuanya kalau sedang mencari ilmu dalam konteks niat ya, niatnya adalah kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menjadi manfaat bagi orang-orang yang banyak, terus menjaga dirinya terus dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah. Insya Allah dimanapun dia berada, ketika maut menjemput, insya Allah dia menjadi yang namanya syuhada atau orang-orang yang dimatikan dalam keadaan syahid, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Lagi-lagi kita diingatkan untuk terus menuntut ilmu begitu ya.